Tapi kan bukan bertanya, yuk. Ya, tidak ada bertanya ini ya. Direkam, maaf sudah direkam. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan, malam ini kita bertemu kembali di virtual meeting untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita, mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum. Topik ruang kolaborasi, konsep dasar pengembangan kurikulum. Oleh kelompok 5 kelas MIPA 1 yang beranggotakan, yang pertama adalah Satria Nugraha M, yang kedua Melsi Gustiansi, yang ketiga Sela Yoniviona, yang keempat Tipriyaka Salama, dan yang kelima Suhaimi. Tugas kelompok 5 ini yaitu menjelaskan secara rinci tentang prinsip efisiensi dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Rumuskanlah prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Hasil diskusi kelompok ini yang pertama akan dibacakan oleh rekan kita yaitu saudari Melsi Gustiansi. Kepada saudari Melsi kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Suhaimi selaku moderator. Prinsip efisien dan contoh implementasinya di dalam pembelajaran. Efisien dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal, cepat, dan tepat, serta sesuai dengan keinginan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Sumber daya yang dimaksud adalah tenaga, uang, dan waktu. Pengembangan kurikulum dengan prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada itu secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan itu selalu dilaksanakan dalam keterbatasan-keterbatasan, baik itu keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, alat, maupun keterbatasan personalia. Terima kasih kepada Mbak Melsi. Selanjutnya. Sebelumnya, baik, terima kasih kepada rekan kita Melsi Gustiansi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Sela Yuniviona. Silakan untuk mengecek mikrofonnya dulu Mbak Sela sebelum membacakan. Oke, sudah ada suaranya. Silakan Mbak Sela membacakan. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan aplikabilitasnya di lapangan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktek pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Oleh karena itu, di dalam proses pengembangan kurikulum, para pengembang kurikulum harus mampu memahami terlebih dahulu situasi dan kondisi tempat di mana kurikulum ini akan digunakan. Meskipun gambaran situasi dan kondisi tempat itu tidak begitu detail. Pengetahuan akan tempat ini akan memandu mengembangkan kurikulum untuk mendesain kurikulum yang memenuhi prinsip praktis memungkinkan untuk diterapkan. Contoh implementasinya yaitu pengembangan kurikulum dengan prinsip efisien dalam dunia pendidikan tentu saja sukar bagi kita untuk membandingkan nilai hasil dengan nilai usaha dengan cara perhitungan usaha. Oke, terima kasih kepada Mbak Sela Yuniviona. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kita yaitu Mbak Tipriyaka Salama. Dalam pengembangan kurikulum dan pendidikan pada umumnya, prinsip efisiensi ini perlu kita perhatikan, baik efisiensi dalam segi waktu, tenaga, peralatan, yang tentunya akan menghasilkan efisiensi dan segi biaya. Berhubungan dengan efisiensi waktu, misalnya perlu sekali direncanakan kegiatan belajar mengajar sedemikian rupa, sehingga murid tidak banyak membuang waktu di sekolah dengan mengajar hal-hal yang bisa dikerjakan di luar sekolah dengan mencatat bahan-bahan yang ada di dalam buku pelajaran. Sehubung dengan efisiensi, penggunaan tenaga dan peralatan perlu diterapkan jumlah minimal murid yang harus dipenuhi oleh suatu sekolah dengan cara menentukan jumlah guru yang dibutuhkan.
Dengan mengusahakan tercapainya berbagai segi efisiensi di atas, diharapkan akan dapat dicapai efisiensi dalam pembiayaan pendidikan. Baik, terima kasih. Itu saja. Kembali kepada Mbak Suhandi. Terima kasih kepada Mbak Tibreka Salama. Berhubung karena waktu beberapa waktu lagi, jadi dari hasil diskusi kita itu tadi yang kita presentasikan malam ini, kita akan menunggu komentar dari rekan-rekan kelas kita dari kelompok lain maksudnya. Setelah ini video ini nanti akan kita upload di LMS masing-masing dan akan di reply atau akan dibahas dengan kelompok lain. Itu rasa saya rasa cuman itu. Jadi kita rasa cukup ya semuanya. Ya, cukup. Ya, Mbak Imi. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon maaf karena mungkin ada beberapa kendala pada malam hari ini. Saya sebagai moderator kelompok 5 memohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.